In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Saya ingin kita semua menanggapi pembelaan terbaru dari Pendeta MYM terhadap sesamanya pendeta reformat yang sudah melakukan falasi besar-besaran dan menuai kontroversi di dunia berprotestan Katolik. Oke ya, sebagaimana yang Anda sudah ketahui, ada kritikan dari Romo Alphonse, ada kritikan dari Romo Aloysius Budi Purnomo, ada kritikan dari Romo Pontianus, ada kritikan dari Romo Patris Allegro, kemudian ada tanggapan dari salah seorang pembela Melatok bernama Pendeta yang terhormat Muri Wali Yanto Matalu. Mari kita dengarkan ceramahnya yang sudah disimak beberapa menit yang lalu. Dan sekarang kita bantai argumennya. Oke, vamonos. So, my friends, langsung ya, Om MYM yang terhormat. Om ya, saya panggil Om. Om itu kami di Kupang itu panggilan penghargaan ya. Om MYM ini sebenarnya sudah hampir sampai pada persoalan yang benar. Bahkan pada bagian awal dia merumuskan batasnya dengan cukup baik. Dia mengatakan bahwa seorang pengkhotbah salah apabila melihat suatu bencana, menunjuk dosa tertentu, lalu memastikan bahwa Tuhan menghukum orang tersebut karena dosa itu. Dia sendiri berkata hubungan langsung semacam itu yang tahu hanya Tuhan. Dan bahwa kita sonde tahu apa-apa mengenai kaitan langsungnya. Keren, bagus. Sampai di sini pelajarannya lulus. Masalahnya, ketika nama Pendeta Melatok masuk, standar yang tadi dibuat sendiri mendadak dilonggarkan. Inilah yang perlu diajarkan kepada Om MYM, Muri Wali Yanto Matalu yang terhormat. Yang pertama, kritik terhadap Pendeta Melatok bukan pendeta tidak boleh menyerukan pertobatan. Om MYM membangun pembelaannya seolah-olah orang sedang marah karena seorang pendeta berkata bahwa kita semua harus bertobat. Lalu dia menjelaskan panjang lebar bahwa bencana boleh menjadi momentum introspeksi dan pertobatan. Siapa yang sedang membantah itu? Hampir sonde ada. Romo Alphonse bahkan secara eksplisit membedakan dua hal. A. Peristiwa ini mengingatkan kita semua untuk bertobat. Dengan B. Peristiwa ini terjadi karena dosa tertentu dan merupakan tindakan Tuhan terhadap mereka. Yang dikritik adalah B, bukan A. Tangkap? You follow me? Jadi kalau MYM menghabiskan energi membela A, dia sedang membela posisi yang tidak sedang diserang. Dalam logika namanya sederhana, straw man. Lawan mengatakan, jangan klaim tahu maksud spesifik Tuhan. MYM menjawab, apa salahnya mengajak orang bertobat? Tidak ada yang bilang salah, tapi soalnya bukan itu. Begitu. Yang kedua, ironisnya, MYM sendiri sudah memberikan kriteria yang justru menjerat pembelaannya. MYM berkata seperti ini, kalau seorang pengkhotbah menunjuk bencana, menunjuk dosa, kemudian mengatakan Tuhan menghukum karena dosa itu salah. Bagus. Sekarang kita baca Pendeta Melatok. Melatok berbicara tentang gempa, mengutip Amos mengenai malapetaka yang dilakukan Tuhan, kemudian mengatakan provinsi miskin lagi, sembah berhala lagi, dosa-dosa macam-macam, dan sesudah itu berbicara mengenai seroja. Saudara sudah tahu kenapa belok? Tuhan Yesus suruh belok. Maaf, Om MYM, itu bukan sekedar saudara-saudara, hidup ini fana, mari kita semua bertobat. No. Ada objek konkret, ada bencana konkret, ada penyebutan dosa, ada penyembahan berhala, ada klaim mengenai tindakan Tuhan, bahkan ada klaim mengenai arah badai. Bayangkan, Tuhan Yesus suruh belok. Lalu MYM menyebut semuanya sekedar pernyataan umum. Umum dari mana? Hong Kong kah? Kalau saya berkata, kita semua harus berhati-hati di jalan, itu umum. Kalau saya berkata, mobil itu masuk jurang karena Tuhan membelokkannya supaya kampung ini bertobat, itu bukan lagi nasihat umum. Itu klaim mengenai intensi providensial khusus. Tidak rumit. Yang ketiga, kesalahan terbesar MYM menyamakan providensi dengan mengetahui maksud providensi. Ini inti filosofisnya. MYM berkata bahwa semua kejadian berada dalam kendali Allah,
lalu membela pernyataan Tuhan membelokkan angin dengan doktrin providensi. Dia mengatakan gempa, tsunami, dan pelbagai peristiwa berada dalam kontrol Allah Tritunggal. Tetapi tidak ada kritik serius terhadap doktrin providensi. Yang dikritik adalah lompatan ini. Allah berdaulat atas peristiwa X melompat menjadi saya tahu mengapa Allah membuat X terjadi seperti itu. Dua proposisi berbeda. Coba mari kita buat sederhana. Saya percaya bahwa Tuhan mengetahui kematian seseorang. Apakah berarti saya mengetahui kenapa Tuhan mengizinkan orang itu meninggal hari ini? Sondeto. Saya percaya bahwa tidak satu helai rambut pun berada di luar providensi Allah. Apakah berarti ketika rambut MYM rontok 3 helai sore ini, saya boleh berkata bahwa Tuhan menjatuhkan 3 helai itu karena MYM kurang membaca Thomas Aquinas? Tentu saja tidak, kan? Nah, doktrin providensi menjelaskan ketergantungan ontologis peristiwa kepada Allah. Doktrin ini tidak otomatis memberikan kepada pengkhotbah akses epistemik kepada intensi khusus Allah. Dalam istilah filsafat, ontologi tidak otomatis menghasilkan epistemologi. Om MYM mencampur dan memblenderkan keduanya. Yang berikut, diizinkan Tuhan juga tidak identik dengan Tuhan Yesus suruh belok. MYM melakukan penyelamatan terminologis yang cukup licin. Mel Atok mengatakan bahwa Tuhan Yesus suruh belok, ya kan? Nah, MYM menerjemahkannya menjadi kira-kira semua terjadi dalam izin dan providensi Tuhan. Sonde Om. Jangan ganti barang ketika sedang diperiksa. Allah mengizinkan X dan Allah secara khusus mengarahkan X menuju Y, itu bukan proposisi yang identik. Yang satunya berbicara tentang providensi umum, yang satunya lagi mengatributkan tindakan dan intensi tertentu kepada Allah. Nah, lebih jauh lagi, ketika kalimat itu diletakkan sesudah miskin, sembah berhala, dosa-dosa macam-macam, hubungan retorisnya menjadi makin sulit dianggap sekedar renungan abstrak mengenai providensi. Nah, pembelaan MYM bekerja dengan cara membersihkan ucapan Mel Atok terlebih dahulu, lalu membela versi yang sudah dibersihkan. Itu bukan membela teks, itu menulis ulang teks supaya lebih mudah dibela. Yang kelima, MYM malah melakukan sendiri apa yang dia tuduh dilakukan para pengkritik. Beliau mengatakan seperti ini. Mel Atok tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyembahan berhala. Benar. Lalu MYM melakukan apa? Dia mulai mengisi kekosongan itu sendiri. Dukun, adat, judi, sabung ayam, mabuk, ritual marapu, suanggi, jimat, dan seterusnya. Menarik. Ketika orang Katolik menduga berhala mungkin mempunyai implikasi terhadap Katolik, MYM berkata, jangan menafsir terlalu jauh, Boye. Mel Atok tidak mengatakan itu, katanya. Tetapi ketika MYM sendiri mengatakan berhala berarti dukun, judi, adat, merapu, suanggi, dan sebagainya, nah, saya menafsirkan begini. Jadi interpretasi orang lain itu sama dengan sentimen. Interpretasi MYM sama dengan tafsir yang sah. Tapi ini bukan metode hermeneutika, ini metode hak istimewa penafsir. Kalau kita mau disiplin, cukup katakan seperti ini. Mel Atok tidak merinci secara eksplisit objek penyembahan berhala itu. Titik, selesai. Jangan tuduh pihak lain mengarang, lalu isi sendiri kekosongan itu dengan daftar dosa favorit Anda. Yang keenam, tidak menyebut Katolik itu bukan jawaban terhadap kritik. Tidak menyebut Katolik. Mel Atok tidak menyebut Katolik. Oke. MYM kemudian memindahkan persoalan ke isu lain. Mel tidak pernah mengatakan Katolik. Jadi para Romo terlalu sensitif. Ada sentimen Katolik. Bahkan ada permainan politik polemik Katolik Protestan. C. Ini sudah meninggalkan substansi. Kritik terhadap Mel Atok tidak memerlukan premis bahwa Mel Atok sedang menyerang Katolik. Kritiknya tetap berdiri sekalipun Mel tidak pernah memikirkan Katolik sedetik pun. Misalnya, apakah seorang pengkhotbah mempunyai dasar untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus membelokkan seroja? Pertanyaan itu tetap sah.
Mau yang dikritik itu Katolik, Protestan, Marapu, ateis, atau klub sepak bola, tidak mengubah logikanya. Jadi mengatakan bahwa kalian sebenarnya tersinggung karena Katolik, itu namanya genetik falasi. Alih-alih menjawab argumen, MYM menjelaskan dugaan asal-usul psikologis argumen. Bahkan dia menaikkan taruhan menjadi permainan politik tanpa memberikan bukti yang sebanding. Dan ini lucu secara epistemologis. Dia membela Mel Atok dengan mengatakan, jangan mengklaim sesuatu yang tidak diketahui. Kemudian beberapa menit kemudian dia mengklaim mengetahui motif tersembunyi para pengkritik. Sentimen Katolik, permainan politik, ketersinggungan apologetis. Rupanya membaca maksud Allah harus hati-hati, tapi membaca isi kepala lawan bebas-bebas saja. Yang ketujuh, orang NTT memang banyak berdosa, juga tidak menyelesaikan masalah. MYM kemudian menyediakan katalog dosa masyarakat NTT. Ada yang berjudi, ada yang mabuk, ada yang pergi dukun, ada yang sabung ayam, ada yang terlibat ritual yang menurutnya bertentangan dengan iman Kristen. Oke, baik. Anggap semuanya benar. Lalu apa? Apakah dari di NTT terdapat dosa mengikuti maka gempa atau seroja ini merupakan tindakan khusus Allah terhadap keadaan itu? Sondeto? Itulah tepatnya lompatan yang sedang dipersoalkan. Semua kota punya dosa. Jakarta punya dosa. Malang punya dosa. Surabaya punya dosa. Roma punya dosa. Jenewa punya dosa. Kupang punya dosa. Soe punya dosa. Waikabubak punya dosa. Waingapu punya dosa. Larantuka punya dosa. Ruteng punya dosa. Bima punya dosa. Sumbawa Besar punya dosa. Amsterdam punya dosa. Kalau setiap bencana bisa dipasangkan sesudahnya dengan katalog dosa setempat, teori itu menjadi unfalsifiable. Gempa dosa, tidak gempa Tuhan masih sabar. Badai teguran, tidak badai anugerah. Dengan model seperti ini, apapun yang terjadi selalu bisa dipakai untuk membenarkan hipotesis awal. Dan secara filsafat ilmu, itu sangat lemah. Secara teologi, itu berbahaya karena providensi Allah berubah menjadi mesin penjelasan yang selalu menghasilkan jawaban sesuai kebutuhan pengkhotbah. Kemudian Amos itu bukan cek kosong, blank cek untuk membaca setiap bencana modern. Ada lapisan hermeneutik yang hampir tidak disentuh MYM. Mel Atok memakai Amos bab 3. Tetapi Amos mempunyai konteks kenabian. Ketika Amos mengumumkan penghakiman, kita mengetahui bahwa itu penghakiman karena teks Wahyu mengatakan demikian. Sekarang lompat ke Flores 2026. Siapa nabi yang menerima wahyu bahwa gempa ini terjadi karena penyembahan berhala di NTT? Tidak ada teksnya. Maka problem sebenarnya bukan apakah Allah dapat menghukum. Tentu saja bisa. Bukan apakah kitab suci mengenal bencana sebagai penghakiman. Tentu saja mengenal. Problemnya adalah apa warrant epistemik, apa jaminan epistemik Anda untuk mengidentifikasi bencana konkret ini sebagai tindakan penghakiman konkret itu? MYM menjawab dengan providensi. Itu tidak cukup. Providensi memberi kita keyakinan bahwa sejarah tidak berada di luar Allah. Providensi tidak memberi setiap pendeta kartu pers untuk meliput ruang keputusan Tritunggal. Ya kan? Lukas bab 13 justru menunjukkan bentuk khotbah yang benar. Kalau MYM ingin contoh seruan pertobatan yang memang umum, Lukas bab 13 sangat-sangat bagus. Ada tragedi, Yesus tidak berkata mereka terkena karena dosa X. Sebaliknya dia mematahkan perbandingan moral. Apakah mereka lebih berdosa? Sonde. Lalu tragedi tersebut dibalik menjadi seruan universal. Kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Nah, itulah yang disebut seruan pertobatan umum. Perhatikan struktur epistemologinya. Tragedi menuju kesadaran akan kefanaan, menuju semua bertobat. Bukan tragedi menuju saya identifikasi dosa lokal, kemudian saya jelaskan maksud Allah, kemudian korban mendapat diagnosis spiritual. Perbedaan itulah yang terus hilang dalam pembelaan MYM. Jadi Om MYM, kritik sesungguhnya cuma ini. Bukan pendeta tidak boleh bicara dosa. Bukan pendeta tidak boleh mengajak bertobat. Bukan Allah tidak berdaulat atas bencana. Bukan Katolik tersinggung karena kata berhala. Dan juga bukan ilmu pengetahuan menggantikan Tuhan. Kritik yang sebenarnya jauh lebih sempit, tetapi justru jauh lebih berat.
Jangan mengubah doktrin umum tentang providensi menjadi klaim khusus tentang maksud Allah tanpa dasar wahyu yang memadai. Atau lebih sederhana, percaya bahwa Tuhan menguasai badai tidak sama dengan mengetahui kenapa Tuhan membiarkan badai menuju suatu tempat. Dan lebih sederhana lagi, supaya tidak hilang di hutan apologetika, Tuhan berdaulat sama dengan teologi. Tuhan membelokkan badai ini karena keadaan rohani daerah itu sama dengan interpretasi. Mengatakan interpretasi kedua ini seolah-olah mempunyai kepastian yang sama dengan yang pertama, sama dengan masalah. Itu saja. Nah, pelajaran terakhir untuk MYM. Sebenarnya MYM punya prinsip yang benar pada 10 menit pertama videonya. Jangan memastikan hubungan antara dosa spesifik, penderitaan spesifik, dan hukuman Allah kalau kita tidak mengetahuinya. Yang perlu dia lakukan hanya satu. Terapkan prinsip itu secara konsisten kepada Mel Atok. Tidak perlu teori sentimen Katolik. Tidak perlu membaca pikiran para Romo. Tidak perlu memasukkan Patrice Allegro. Tidak perlu berkeliling ke judi, sopi, sabung ayam, suanggi marapu, dan politik apologetika. Cukup kembali ke kriterianya sendiri. Kalau kita tidak tahu hubungan khusus antara sebuah penderitaan dan keputusan khusus Allah, katakan kita sonde tahu. Torang tidak tahu le, begitu. Itulah kerendahan hati epistemologis. Dan anehnya, untuk sampai pada kesimpulan yang begitu sederhana, kita ternyata tidak membutuhkan presupposisional apologetics tingkat tinggi. Kita hanya membutuhkan satu kebiasaan filsafat yang sangat-sangat tua. Jangan menyimpulkan lebih banyak daripada yang diberikan oleh premis. Keep calm and stay away from Protestantism. Israel